Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya, dimana sebelumnya kita sudah selesai membuat CRUD atau create, read, update, dan delete untuk tabel teachers ya, dimana formnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mendesain halaman utama ya, mendesain form utama ini nanti supaya form teachers ini bisa kita panggil secara dinamis gitu ya. Nah, seperti apa tampilannya kita akan bahas di video kali ini. Baik, yang pertama teman-teman silakan buka dulu form utama yang di beberapa video sebelumnya sudah kita buat ya. Dari form login dia masuk ke form utama. Nah, ini kita hapus dulu dan kita atur. Untuk ukuran lebarnya ini disesuaikan saja nih. Kalau saya mau buatnya untuk lebarnya itu sekitar 800 lah ya. 800. Kemudian untuk tingginya nanti kita sesuaikan lagi. Untuk tingginya nih mungkin sekitar 100 berapa ya? 1500 lah ya. 1500. Oke. Tingginya 1500. Nah, kita ubah dulu nih. Kita ubah dulu start art formnya supaya kita gampang untuk melihat hasilnya ya. Kita ubah ke form utama. Oke, ini kita close, lalu kita jalankan coba. Ini harusnya ya tampil di sini, dan posisinya, start positionnya kita atur ke ini ya, ke tengah-tengah screennya. Start position ini kita atur menjadi center screen. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya panel atau panel di sini ya. Panel, kemudian kita atur lebarnya itu kurang lebih berapa ya? Sebentar kita lihat di sini, lebarnya kita buat berapa ini? Lebarnya mungkin sekitar 200 ya. Sorry, lebarnya nih 200. 250 deh ya. 250. Nah, segitu. Kemudian ini backgroundnya kita akan ganti ya, back colornya. Kita akan ganti agak gelap. Custom kita pilih yang warna ini ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai apa ya, sidebar ya. Sidebar untuk menampung beberapa button nanti. Gitu ya. Kemudian kita atur posisinya. Teman-teman cari yang namanya dock di sini ya. Atur posisinya ke kiri. Nah, maka dia akan otomatis memenuhi yang bagian kiri ini. Seperti itu. Kemudian kita cari panel lagi. Ini panel ini untuk ukurannya kurang lebih tingginya ya. Tingginya kita atur sekitar 60. Kita buat 90 ya. Nah, 90 atau 80 deh. 80. Nah, segitu. Kalau kurang terlalu lebar kita bisa kecilkan. Sekitar berapa ya? 65 lah idealnya. 65 gitu ya. Kemudian untuk backgroundnya disesuaikan aja. Kalau saya mau buat warna apa ya, back colornya warna orange ini aja deh. Warna orange di sini. Ini warna orange, dan ini kita gandakan ya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, karena kita butuh juga di sini. Nah, ini sidebar dan ini sebagai navbarnya nanti, gitu ya. Nah, untuk yang di sini, untuk yang di dalam panel pertama tadi, ini panel 2 ini kita akan posisikan dia di bagian dock ini ya, masih di properties untuk panel 2-nya. Kita ubah ke paling atas ini, bagian top. Nah, seperti itu. Kemudian ini akan sama, kita posisikan di bagian atas juga, sama dengan yang tadi ya. Kita cari
di bagian dock ini. Nah, supaya jadi seperti itu. Kemudian di sini kita akan kasih ini beberapa teks di sini. Kita menggunakan label aja ya. Label di sini misalnya apa ya? Sebagai penanda kita ubah teksnya menjadi ini. Administrator gitu ya. Nah, gitu. Warna teksnya akan kita ganti, mana dia? For color. Kita ubah menjadi warna putih deh. Nah, seperti itu. Kemudian font stylenya kita ganti juga supaya lebih menarik gitu ya. Kita pakai apa ya? Nah, ini sebetulnya bebas ya. Kita ganti bold aja deh. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan memasukkan logo di sini ya. Logo. Nah, logo kita tahu biasanya kita menggunakan yang namanya picture box ini. Kita posisikan kurang lebih di sini ya. Lalu kita cari gambar yang akan kita gunakan apa. Kita import. Sebelumnya saya sudah menyediakan gambar di sini ya. Open. Kita oke. Dan size mode-nya kita ganti menjadi stretch image. Nah, seperti ini. Disesuaikan aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan button. Di sini untuk button kita buat karena form kita ada yang akan kita tampilkan di tengah-tengah ini nanti form program dan form teacher, maka kita buatkan 2 aja dulu ya, 2. Nah, dan ukurannya disesuaikan aja nih, disesuaikan kurang lebih segitu ya. Itu ukurannya kalau kita intip di sini ini apa ini? Ini lebarnya 220 dan tingginya 46. Oke. Kemudian kita atur beberapa stylenya. Yang pertama, flat style ini kita buat menjadi flat supaya dia transparan seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian supaya transparan lagi kita atur yang namanya border ya. Masih di bagian flat appearance. Teman-teman sini. Nah, border size ini kita buat menjadi 0. Nah, gitu ya. Sekarang seolah-olah dia hanya teks gitu ya. Kemudian karena backgroundnya berwarna abu gelap gitu ya, kita ganti for colornya ini apa ya, warna putih lah ya, warna putih seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan image. Contohnya gini, image kita cari gambarnya sebagai icon gitu ya. Misalnya itu untuk mengelola data, kita pakai ini aja lah ya. Program. Sorry. Kita ulang lagi. Kita import. Lalu kita menggunakan ini. Teacher. Kita menggunakan icon yang graduate ini aja ya. Open. Klik. Nah, sekarang posisinya masih di tengah nih. Kita atur image align-nya itu menjadi left. Middle left. Seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, text align-nya juga kita ubah menjadi left, middle left, kemudian nah kan dempet tuh, kita atur beberapa hal lagi. Teman-teman cari masih di bagian ini tadi ya, text line, lalu text image relation ini kita ubah menjadi gambar itu setelah teks. Nah, seperti itu. Oke, button 1 itu akan kita ganti teksnya menjadi apa ya? Misalnya program ya. Program. Nah, gitu. Satu lagi di atasnya kita tambahkan. Oke, kita gandakan dulu nih ya. Tahan kontrol, tarik ke bawah. Nah,
otomatis kan ganda kan. Kita buat sebanyak 3. Nah, program ini yang pertama itu programnya kita ganti menjadi dashboard seperti ini ya. Dashboard program, dan ini satu lagi program yang ketiga itu kita ganti teksnya menjadi teacher. Nah, gitu ya. Kemudian dashboard ini akan kita ganti ikonnya. Kita sudah siapkan juga ikonnya mana? Image kita ganti mana ya? Ini ya. Dashboard. Nah, kurang lebih seperti itu. Teachers-nya ini kita ganti image-nya juga. Sorry. Image ini ya. Image. Kita ganti yang gambar user itu. Yang ini. Oh, teacher ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Dah. Ada 3 sekarang. Nah, biasanya gitu ya. Kita menggunakan yang namanya menu strip nih. Karena kebutuhan kita tidak terlalu banyak gitu ya, cukup sekitar 3 atau 4, nanti kita menggunakan seperti ini aja agar tampilnya lebih cantik ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi panel untuk di tengah ini ya. Panel di tengah-tengahnya ini. Teman-teman cari di bagian toolbox panel lagi, terus nah, posisikan di sini. Untuk backgroundnya kita ganti menjadi ini. Warna apa ya? Kita buat warna putih kali ya. Mungkin putih. Nah, seperti itu. Putih, kemudian kita atur yang bagian dock di sini, kita ubah menjadi di tengah ini. Fill. Nah, maka dia akan penuh nih di sini. Iya kan? Akan penuh di sini. Nah, lalu untuk panel yang ini, berarti panel 1, 2, 3, panel 4 ini, kita ubah atribut name-nya ini menjadi apa ya? Konten gitu ya. Konten atau isi juga bisa ya. Konten seperti ini. Nah, nanti ketika kita klik tombol program, maka yang tampil di tengah ini adalah form program. Lalu kalau kita klik tombol teachers, yang tampil di tengah ini adalah form teachers. Gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, teman-teman double klik di bagian program ini. Double klik. Nah, gitu ya. Nah, kita akan menuliskan beberapa kode di sini. Yang pertama kita tuliskan with seperti ini. Kalau ada cara yang lebih efektif, silahkan ya. With, terus apa nih? Berarti form programs ini. Form programs, lalu dot, kita cari yang namanya ini ya. Sorry, form program. Kita panggil fungsi yang namanya top level. Ada ya, top level ini. Terus top level itu kita buat dia menjadi false. Lalu kita panggil nih atribut name dari panel yang tengah ini tadi apa? Kalau tidak salah konten ya. Nah, konten betul. Sini kita pergi lagi, di sini kita panggil panelnya konten, itu akan kita isi ya. Konten dot, teman-teman cari controls ini, kita add. Nah, dengan apa nih? Dengan apa gitu ya? Dengan sama form program gitu ya. Artinya apa yang paling kita akan menampilkan form program itu di tengah konten, di dalam
panel konten ini, itu maksudnya ya. Kemudian kita panggil fungsi yang namanya, kita tampilkan ke depannya, bring to front, seperti ini ya. Lalu kita panggil fungsi yang namanya show atau tampilkan. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba jalankan ya. Tapi sebelum itu ya, sudah kita atur startup formnya tadi. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Kita klik program. Nah, maka form program akan tampil di sini kan. Nah, supaya seolah-olah form program ini nempel di bagian panel, kita akan ubah juga apa ya? Ini kita akan hilangkan border style dari formnya. Nah, misal kita masuk ke form program ini, kita atur ini supaya hilang gitu, tanpa border, tanpa frame gitu ya. Nah, teman-teman cari di bagian properties ini, form border stylenya kita ubah menjadi none. Seperti itu. Kita jalankan lagi. Nah, kita klik program. Nah, seperti itu. Gitu ya, supaya tidak bisa digeser lagi. Kemudian ukurannya silahkan disesuaikan aja. Nih, kalau mau lebih besar gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat nih di sini di form menu utama ini, ukuran dari panelnya itu berapa? Lebarnya ada di ini ya, 123. 1232. Ini form teacher kita juga ubah seperti itu. Seperti bentar, form program maksudnya ya. Form program untuk size dari lebarnya itu sekitar, kita sama dengan panel kontennya. Nah, seperti itu. Dan ini kita tarik sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Coba jalankan lagi ya. Jalankan. Kita klik tombol program. Nah, seperti itu. Seolah-olah penuh sekarang ya. Misalnya gini, kita inputkan datanya nih. Ada berapa kodenya di sini? Ada P009 Abdul Yamin, nama gurunya, simpan. Nah, maka dia, loh kok Abdul Yamin? Salah, harusnya program 9 gitu ya. Update. Nah, gitu. Sudah ya. Nah, begitu dia. Sekarang untuk tombol program teachersnya belum. Ya, kita lakukan hal yang sama. Kita kembali ke form utama. Ini kita double klik di bagian tombol teachers. Nah, karena kita sudah menuliskan kodenya di sini, kita blok, kita paste di sini. Untuk tombol 3-nya. Nah, berarti ini kita ganti, yang kita tampilkan form apa? Form teachers misalnya. Form teachers. Sini juga form teachers, seperti itu. Nah, kita coba jalankan lagi. Jalankan. Nah, misalnya gini, saya klik program, saya klik teachers. Nah, problemnya sekarang adalah ini teacher programnya masih kelihatan tuh gitu ya. Dan ini masih digeser. Maka kita atur beberapa hal. Yang pertama, pada saat membuka form program gitu ya, maka form teacher itu harus ditutup gitu ya. Form teacher itu di close gitu ya, supaya nggak tampil ya. Nah, seperti itu, form teacher di close. Begitu juga kalau form teachersnya dibuka, form programnya di close gitu ya. Programnya, form programs itu kita close, kita tutup gitu maksudnya. Nah, kemudian ini di bagian form teacher kita samakan dengan yang program tadi, kita hilangkan border stylenya menjadi none.
Dan untuk ukurannya itu berapa tadi? Sorry, kita cek lagi di program ini tadi berapa. Kita cek dulu ukuran, sorry, ukuran dari formnya berapa tadi. Ada 1232 ya. Kita kembali lagi ke form teacher, kita ubah juga size-nya menjadi ini, sama 1232. Oke, agak lebar ya, tidak apa-apa, kita coba tarik sini. Nah seperti ini, dan ini kita coba perlebar kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Klik program, tampil. Klik teacher, tampil. Seperti itu ya. Coba fungsinya berjalan dengan baik. G02 Adam L Fatan gitu ya. Gambarnya mana nih gitu ya. Gambarnya kita pakai logo Win. Simpan, berhasil disimpan. Klik masuk ya. Nah seperti itu. Nah begitu kurang lebih ini ya, kurang lebih untuk desain dari form utamanya. Nah sebaiknya ini dihilangkan juga nih. Kita pergi ke form utama supaya tanpa border dia gitu ya. Kita ganti yang namanya mana tadi ya, flat appearance. Sebentar, sorry saya lupa. Harusnya ini border style ubah menjadi none. Nah ini ya, border stylenya, form border style menjadi none gitu, sehingga kalau dijalankan, nah seperti ini. Nah berarti sekarang yang kita aktifkan gitu ya, login, form login. Jika dijalankan misalnya gini. Oke, jalankan form login. Ya harus ini form login ada di tengah ya. Admin, nanti kita atur deh. Admin, passwordnya juga admin. Ini password dari data ini tadi ya. Data user, admin, login. Nah, dia masuk ke sini dan nah seperti itu. Gitu ya. Misalnya gini. Misalnya di form utama ini kita akan buat ini, bisa nggak ya? Pertama kita picture box, kita tampilkan gambar. Kemudian label, kasih label, kita kasih buat teksnya misalnya apa ya? Misalnya teksnya selamat datang di aplikasi kami gitu ya. Nah, kemudian fontnya kita coba ubah deh. Ukuran fontnya mungkin sekitar ini ya, sekitar 16. Nah seperti itu. Ini contoh saja misalnya, jika kita dijalankan pertama kali, yang jalankan form login. Nah, login tuh, login admin, passwordnya juga admin, dan klik login. Login berhasil, tampil di sini. Klik program,
teacher. Nah, gitu ya. Nah, yang dashboard ini belum nih. Nah, nanti kita lanjutkan ya. Tuh dashboard ini bisa bikin buat form baru atau kembali ke yang utama. Itu juga tidak apa-apa. Nah, sebetulnya sudah ya, karena target kita sudah selesai nih. Program teacher sudah tampil di tengah ini. Nah, begitu dulu untuk bagaimana cara membuat konten itu secara dinamis. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini kalau kebutuhannya sedikit cuman seperti ini, atau bisa memanfaatkan yang namanya strip menu tadi ya. Misalnya gini, strip menu strip kita posisikan di sini, misalnya ada eh, account misalnya ya, account, terus ini report misalnya, dan di account itu nanti dia bisa log out gitu ya, bisa juga exit gitu ya, keluar dari aplikasinya. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini kalau misalnya kebutuhannya udah kompleks ya, artinya banyak menu yang kita butuhkan, bisa memanfaatkan yang namanya menu strip. Karena kita kebutuhannya sedikit, cuman beberapa form gitu ya, kita buatnya seperti ini saja. Oke, kita coba jalankan. Admin, passwordnya admin juga, login, berhasil. Nah, seperti ini. Di sini ada logout, ada report. Misalnya gitu ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.